Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana saya harus berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saya tanya bagaimana Bapak Ibu Saudara berdoa, mungkin ada berbagai jawaban. Ada yang bilang, kalau saya berdoa Pak, saya lipat tangan tutup mata. Ada yang bilang, Pak, saya berdoa berlutut. Pak, saya berdoa angkat tangan. Saya berdoa begini dan begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bagaimanakah harus kita berdoa. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita harus tahu bahwa doa itu adalah sarana komunikasi antara kita dan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sarana komunikasi bagaimana kita harus berbicara kepada Tuhan, yaitu lewat doa. Dan sebaliknya, setelah kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan juga rindu berbicara kepada kita. Karena saya yakin percaya kita tidak hanya akan hanya berbicara, tapi juga kita rindu bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita paling utama adalah lewat firman Tuhan. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, jadilah pribadi yang rajin belajar firman Tuhan. Rajin belajar Alkitab, rajin buka Alkitab, rajin baca Alkitab. Jangan sampai Alkitab jadi obat tidur, Bapak Ibu Saudara. Seperti kemarin kesaksian di Komsel, baca 1-2 ayat kemudian tertidur. Haleluya. Nah, jadi pertama pada saat kita berdoa kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan mendengarkan apa yang kita doakan, dan kemudian Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat firman Tuhan ataupun lewat tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti yang minggu-minggu lalu saya katakan bahwa bisa saja dalam satu hal yang kita alami akan ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita untuk berkata ya atau tidak. Di Matius 6:5-13 itu berbicara tentang doa Bapa kami yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyakan kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di perikop ini kita bisa melihat ada yang sebagian dikatakan janganlah berdoa seperti mereka, dan juga dikatakan berdoalah demikian. Nah, pertama-tama kita akan pelajari bersama apa yang dikatakan Tuhan, janganlah berdoa seperti mereka, janganlah berdoa demikian. Nah, satu Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi dan kita baca dikatakan Tuhan bahwa janganlah berdoa seperti orang munafik. Lanjut. Nah, saya cari arti munafik Bapak Ibu Saudara adalah artinya upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan lainnya, akan tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itulah munafik.
Munafik itu kurang lebih lain di depan, lain di belakang. Lain yang diucapkan, lain yang di dalam hati. Jadi apa sebenarnya yang dikatakan Tuhan berdoa seperti orang munafik? Satu, orang munafik itu dia berdoa tujuannya bukan untuk Tuhan. Tadi dikatakan berdoa seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya mereka berdoa, tetapi berdoa sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tetapi bisa jadi mereka berdoa karena tujuannya supaya dilihat orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian. Makanya dikatakan ada yang bersengaja berdiri di rumah-rumah ibadat, bahkan ada yang berdiri di tikungan-tikungan jalan. Ada yang berdiri di tikungan jalan Ampera, kemudian dia berdoa dengan kencang-kencang supaya mengundang perhatian orang dan orang berkata, mantap doamu luar biasa. Juga berdoa yang munafik itu adalah pembuktian diri. Kadang ada orang yang ingin berusaha membuktikan, saya rohani banget loh, saya bisa berdoa loh. Saya ini orang takut akan Tuhan, saya ini orang yang sangat taat. Buktinya saya bisa berdoa dengan baik dan berdoa dengan benar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, doa itu bukan alat pembuktian diri, dan doa itu bukan supaya kita dilihat orang, tetapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk orang lihat, bukan untuk saudara melihat kita, bukan untuk orang lain memuji kita, tetapi tujuannya satu, untuk Tuhan. Berdoa munafik juga apa maksudnya Bapak Saudara? Yaitu doa yang menyinggung orang lain. Bapak Saudara, berdoa sih berdoa, tetapi isinya nyinggung orang lain. Misalnya, ada yang meminjam barangmu lama gak dikembalikan. Akhirnya bingung, bagaimana supaya barang saya dikembalikan. Pas di gereja saya dipilih sebagai pendoa. Saya hajar kamu di doa. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa saat ini, untuk setiap orang yang meminjam barang dan tidak pernah kembali, hajar dia Tuhan. Ingatkan dia. Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, bukan untuk menyinggung orang lain. Istri nyinggung suami, dia berdoa, Tuhan terima kasih kami bersyukur untuk berkat-Mu. Tetapi Tuhan, buatlah suami saya lebih giat bekerja. Suaminya ada di situ. Biarlah dia lembur terus, yang penting uangnya gede Tuhan. Biarlah dia bisa bangun pagi lebih awal supaya uang lemburnya tidak dipotong Tuhan. Karena kalau bicara langsung kan dipotong sama suaminya. Dia tahu kalau doa gak mungkin dipotong karena lagi lapor sama Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, bahwa jangan ada niat ketika Anda berdoa Anda ingin menyinggung orang lain. Amin. Kedua Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan Tuhan jangan berdoa demikian. Lanjut, dikatakan jangan bertele-tele. Bertele-tele itu artinya bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya, melantur-lantur, berlarut-larut. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman di doa syafaat, saking orangnya pengen lama berdoa dan doanya sudah tidak jelas. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berdoa dia nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi dia pengen doanya panjang lebar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kami terkejut, dia berdoa, dia doakan, Tuhan berkati gas di rumah, air galon. Saya bilang, kok jadi gas dan air galon? Berdoa bukan hanya di mulut dengan kata yang indah, tetapi dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata bahwa, Pak Gembala, saya tidak pandai berdoa. Karena kalau kita bisa ngomong dengan sesama kita, saya percaya kita juga bisa berdoa. Kita ngomong seperti kepada Bapak kita. Bagaimana sih antara anak dan Bapak kalau berbicara? Pasti omongannya pasti lancar. Nggak mungkin hormat.
izin melaporkan. Nggak, paling dia ngomong, "Pa, minta jajan. Pa, minta belikan ini. Pa, minta mau jalan-jalan ke sini. Minta es krim." Nggak mungkin anak Pak Samosir bilang ke Samosir, "Pak Samosir, hormat komandan, bisakah saya mendapatkan uang, beberapa uang untuk mendapatkan es krim, minimal 3 dan sebagainya." Nggak mungkin. Tetapi omongan orang tua dan anak pastinya omongan yang sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Juga doa yang benar itu bukan tergantung dari panjangnya doa, tetapi kejujuran dari hati kita padanya. Berdoa itu adalah belajar jujur. Karena kalau sesama kita manusia, kita nggak berani jujur. Bahkan kadang kepada istri kita sendiri, suami kita sendiri, orang tua kita sendiri, kita nggak berani jujur. Karena ada yang kita jaga, ada hal yang kita takuti, ada hal yang kita segani. Tetapi kalau dengan Tuhan nggak perlu ada ditutup-tutupi. Dia tidak akan batasi engkau, "Oh, kalau itu nggak boleh cerita." Silakan berdoa dengan sepenuh hatimu. Apapun yang engkau utarakan nggak akan pernah dipotong. Kalau kita ngomong dengan sesama manusia biasanya suka dipotong. Kita baru mulai ngomong dia udah dipotong duluan. Tapi kalau kita berbicara kepada Tuhan dalam doa nggak ada istilah dipotong. Saya jamin. Jadi berdoalah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus. Amin. Jadi dua hal ini harus kita ingat. Doa itu jangan berdoa seperti orang munafik. Dan kedua, jangan bertele-tele. Nah, mungkin kita bertanya, terus bagaimana Pak saya harus berdoa? Strukturnya bagaimana? Apa yang dianjurkan Tuhan Yesus untuk saya berdoa? Nah, kita akan pelajari ada 3 hal bagian dari doa Bapa kami, doa yang sangat sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, 1 lanjut. Doa itu isinya yang pertama adalah pengakuan kita akan Allah dan bentuk penyembahan kita. Tadi kita baca di perikopnya dikatakan begini, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Jadi isi doa itu pertama adalah pengakuan kita akan Allah. Nah, kita mengakui dia sebagai Bapa kita dan kita ini anaknya. Bapa kami yang di sorga. Kita ngaku bahwa Tuhan Yesus itu, Allah itu adalah Bapa kita dan kita anaknya. Nah, dengan pengertian bahwa dia Bapa dan kita anak, kemudian kita mempunyai kepercayaan diri untuk memanggil dia Bapa dan kita juga mempunyai kepercayaan diri untuk meminta segala sesuatu dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau anak Bapak Ibu minta sesuatu, kemungkinan pasti dikasih. Tapi coba bayangkan lagi duduk, tiba-tiba ada anak orang datang minta belikan es krim. Kaget gak? Anak siapa ini? Tapi kalau anak Bapak Ibu minta es krim, bisa jadi dikasih atau bisa jadi nanti ya setelah Papa kerja, Papa belikan. Begitu juga di doa Bapa kami. Doa yang pertama itulah doa pengakuan kita bahwa dia adalah Bapa kita. Kedua, kita mengakui bahwa nama Allah itu kudus dan mulia, Bapak Ibu Saudara. Dimuliakanlah namamu. Nah, kalau nama Allah itu kudus, maka kita jangan pakai dengan sembarangan. Di hukum Taurat dikatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara, saya cukup sering bertemu dengan orang yang memakai nama Allah dengan tujuan yang remeh-temeh, dengan tidak layak untuk dipakai dan sering meremehkan nama Allah. Di sini kita belajar bahwa nama Allah itu begitu kudus dan mulia. Bapak Saudara pernah jumpa nggak orang demikian? Misalnya dia kaget yang disebut, "Iya Tuhan, iya Yesus." Anaknya bandel panggilnya, "Ya Tuhan." Itu pertama, memakai nama Allah dengan sembarangan. Kedua, bagaimana sih memakai nama Allah dengan sembarangan? Adalah kita menggunakan nama Allah sebagai pembelaan dan pembenaran diri.
Sumpah, saya nggak ambil. Demi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau bersumpah. Sudah bersumpah, pakai nama Allah lagi. Padahal sudah jelas-jelas tadi yang ngambil ayam goreng dia. Giliran ditanya siapa yang makan ayam goreng. Karena udah terdesak, maka keluar jurus andalan. Sumpah demi Tuhan. Jadi mulai sekarang, jangan pakai nama Tuhan untuk membenarkan diri. Karena dikatakan nama Allah itu kudus dan mulia. Jadi jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian, di pengakuan kita itu kita mengundang hadirat Allah. Datanglah kerajaanmu. Kita mengundang hadirat Allah memenuhi hidup kita. Karena kita percaya di dalam hadirat Allah ada pemulihan, ada kesegaran, ada sukacita, Bapak. Dan terakhir kita mengakui bahwa rancangan Allah yang terbaik. Kita mengakui semuanya. Kita mengakui dia sebagai Bapa. Kita mengakui bahwa namanya kudus. Kita mengundang dan mengakui hadiratnya yang mendatangkan sukacita. Dan kita mengakui bahwa rancangan Allah yang sempurna. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mengakui tentang keberadaan Allah, keberadaan Bapa kita. Kedua adalah permohonan. Setelah selesai, maka kemudian teks selanjutnya dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, pertama, permohonan itu ada 3 hal dalam doa ini. 1, meminta apa yang kita butuhkan, bukan keinginan yang memuaskan kedagingan. Bapak Ibu Saudara, kenapa di doa Bapa kami tidak dikatakan, Tuhan, Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hari ini mobil yang banyak. Tuhan, berikanlah kami hari ini uang yang banyak. Tuhan, berikanlah kepada kami baju yang baru dan banyak. Tetapi apa yang dipakai Tuhan? Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Nah, artinya makanan itu adalah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau sampai 40 hari kita nggak makan sama sekali, manusia itu batas maksimal akan meninggal setelah 40 hari tidak makan. Tanpa rumah kita masih bisa hidup, yang penting makan. Betul ya? Tanpa pakaian sekalipun kita masih bisa hidup. Yang penting ada makanan. Jadi permohonan permintaan pertama kita kepada Tuhan adalah apa yang memang betul-betul kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, coba diingat-ingat deh. Apa yang sedang engkau perlukan saat ini yang sifatnya mendesak? Saya percaya bukan mobil yang kamu butuhkan saat ini. Tapi mungkin ada sesuatu yang sangat mendesak. Juga kalau anak muda, saya yakin percaya kebutuhan mendesaknya mungkin bukan jodoh. Karena kamu masih sekolah. Tapi bisa jadi kebutuhan mendesakmu adalah mungkin uang sekolahmu. Tuhan, uang sekolahku udah 3 bulan nunggak. Tuhan tolong. Kira-kira Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Tapi kalau minta jodoh, Tuhan bilang, lah minta jodoh sekolah aja belum selesai. Jadi Bapak Saudara, permohonan itu yang pertama, apa yang kita perlukan. Dan kemudian ada kata yang namanya secukupnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak dikatakan Tuhan berikanlah kami makanan hari ini sampai 1 bulan ke depan? Kan lebih seru tuh. Doa hari ini, minta 1 bulan, berarti jumpa Tuhan bulan depan. Kenapa Tuhan bilang hari ini yang secukupnya? Karena Tuhan mau setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa, bukan sekali sebulan. Tuhan mau setiap saat kita berdoa, bukan sekali setahun.
Jadi dikatakan hari ini yang secukupnya supaya besok kita berdoa lagi, kita minta lagi. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan pasti sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa orang percaya bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan saat kita doa, kita percaya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kedua, apa yang perlu kita mohon kepada Tuhan? Memohon pengampunan. Sebab dosa adalah pemisah kita antara Allah. Pemisah kita dan Tuhan. Bapak Saudara, kita diajari dalam doa itu harus ada pengakuan dosa. Karena di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan begini. Yang jadi pemisah antara kamu dan Allahmu, yang membuat Allah tidak mendengarkan doamu ialah dosamu. Jadi selesaikan dulu segala sesuatunya dengan Tuhan. Ampunilah kami. Ampuni segala dosa kami. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami, ampuni saya. Dosa-dosa yang saya perbuat secara sengaja saya minta ampun. Juga dosa-dosa yang tidak mungkin saya sengaja, ampuni saya Tuhan. Tetapi lanjut lagi. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita berani menghadap Tuhan dengan memohon ampun, maka terlebih dahulu kita harus berani mengampuni. Karena Tuhan bilang, kamu tidak akan diampuni kalau kamu juga tidak mengampuni. Bapamu di sorga tidak akan mengampuni segala kesalahanmu jikalau kamu tidak mengampuni. Jadi kita harus paham Bapak Ibu Saudara. Kita minta ampun segala pelanggaran kita supaya tidak jadi pemisah antara kita dan Tuhan. Dan kemudian juga kita mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Supaya kita diampuni oleh Bapa di sorga. Dan ketiga Bapak Saudara, meminta kepada Allah supaya tidak jatuh dalam dosa. Setelah minta ampun, kemudian teks selanjutnya dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ini bukan asal doa, tetapi merupakan satu permohonan kita sebagai anaknya untuk tetap bisa tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Jadi satu-satunya cara supaya kita dijauhkan dari segala pencobaan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena nggak ada manusia yang kebal dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan berkata bahwa Anda kebal dosa. Saya pun Bapak Ibu Saudara, mungkin di gereja bisa jaga diri. Kita bisa jaga diri semua kalau ada di gereja. Tapi coba bayangkan kalau kita lagi di diskotik. Lama-lama musik tup musiknya itu. Lama-lama oh gak apa-apalah satu sloki dulu. Satu sloki lama-lama udah mabuk abang kita kan. Jadi Bapak Ibu, jangan melangkah ke dalam kegelapan. Karena gak ada orang Kristen yang kebal dosa. Jadi sebisa mungkin tetaplah berada di dalam terang. Supaya dosa tidak mengintai, dosa tidak mengintip, dan dosa tidak menggoda kita. Kalau kita tetap ada dalam terang, maka hidup kita terang terus. Tapi kalau kita mulai melangkah ke dalam kegelapan, maka hidup kita juga jadi gelap. Dan segala tindakan perbuatan kita juga adalah tindakan kegelapan. Jadi permohonan ini ada 3 bagian utama. Berdoa untuk apa yang kita perlukan. Berdoa untuk pengampunan dosa. Dan berdoa untuk dijauhkan dari tindakan dosa. Dan ketiga itu teks terakhir adalah penyerahan diri. Kita sudah minta ini dan kita sudah minta itu. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biarkanlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Memang kita sudah minta Tuhan, minta ini, minta makanan, minta minuman. Memang kita sudah minta. Tapi paling penting kita harus kembalikan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengakui
bahwa percaya penuh dengan iman pada kedaulatan Tuhan dan rencananya. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, poin penting ini kita harus ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau biasanya orang sering bilang begini, hidup itu nggak semudah mengembalikan telapak tangan. Sering dengar ya, tapi saya mau mengatakan, untuk Tuhan memberkati hidupmu, semudah Tuhan membalikan telapak tangan. Makanya ada satu lagu berkata, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita berdoa kesembuhan, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Dan kemudian kita percaya pada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Saudara, mungkin ada lagi yang lagi minta pasangan hidup, ada yang lagi minta rumah, ada yang lagi minta pekerjaan. Nah, percaya Bapak Saudara, apapun yang kita doakan, Tuhan terlebih tahu waktu yang terbaik. Kapan kita harus punya rumah, kapan kita harus punya motor, kapan kita punya anak. Terakhir, kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menjawab doa kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berdoa, Tuhan buat saya, berkati hidup saya Tuhan, buat saya dapat kerja. Lakukan itu, lakukan yang terbaik. Maka Tuhan selebihnya akan memberkati. Terkadang orang selalu bilang begini, gak apa-apa deh, serahkan saja semuanya sama Tuhan. Sering kan dengar itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau berkata serahkan kepada Tuhan, sudahkah engkau melakukan yang terbaik? Engkau sedang minta pekerjaan kepada Tuhan. Tetapi kemudian engkau berkata serahkan kepada Tuhan. Tapi engkau gak pernah kirim lamaran. Engkau sedang bercita-cita jadi polisi, jadi tentara. Dan engkau berani bilang serahkan semua sama Tuhan. Sedangkan engkau gak pernah olahraga, gak pernah bentuk tubuhmu dan segala macam. Gak pernah latihan renang. Lagi mana serahkan kepada Tuhan, kamu gak perbuat apa-apa. Tetapi kita berani berkata serahkan semua kepada Tuhan pada saat kita sudah selesai melakukan yang terbaik. Pada saat kita punya cita-cita mungkin jadi tentara, jadi polisi. Kita sudah melakukan semuanya, kita sudah latihan fisik, kita sudah jaga hidup kita pola sehat lebih baik, kita sudah latihan ini itu. Dan kemudian terakhir kita berkata serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan berkati. Karena di firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, berarti selebihnya pertama kali kita kerja dulu, baru Tuhan kerja. Bukan kita nunggu Tuhan kerja, tetapi setelah kita bekerja, kemudian baru Tuhan bekerja turun tangan. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa hanya Tuhan saja yang menjawab doa. Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau sedang bangun usahamu dan engkau berdoa kepada Tuhan, tapi kok rasanya usaha saya gak maju-maju, jangan sampai berubah tujuan dan alamat doamu. Jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian 2 bulan kemudian udah pindah alamat. Doanya bukan lagi kepada Tuhan, minta penglaris kepada dukun. Jangan sampai engkau sedang sakit dan engkau berdoa, tapi karena lama gak sembuh, akhirnya coba ada orang pintar. Siapa tahu sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa apapun doamu, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menjawab doa. Jadi jangan ke yang lain-lain. Jangan ke dukun, jangan cari backingan. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Dan hanya Tuhan yang bisa menjawab segala pergumulan kita. Amin. Terakhir Bapak Ibu Saudara lanjut.
Matius 6 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal firman Tuhan ini dikatakan jangan berdoa seperti orang-orang munafik yang berdiri di rumah-rumah ibadat dan kemudian berdiri di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang, supaya diakui orang, sebagai pembuktian diri bahwa saya bisa berdoa, saya rajin ibadah, saya taat kepada Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan mau berkata kepada kita, doa adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Lain hal kalau kita sedang berdoa dalam persekutuan, tetapi yang namanya doa pribadi hanya kita dan Tuhan. Jangan sampai kita berdoa udah di dalam kamar benar, tetapi biar yang di luar dengar doanya kencang-kencang pakai mic di dalam kamar. Udah di dalam kamar, nyalakan speaker pakai ini. Tujuannya apa? Supaya tetangga sebelah bisa dengar apa yang saya doakan. Kalau kita sudah berdoa, milikilah iman bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin.